satu praktik demokrasi yang katanya ingin dilakukan oleh koalisi dari Ganjar Mahfud dan juga dari Koalisi Perubahan adalah bagaimana rencana untuk menggulirkan hak angket sebagai salah satu cara konstitusional untuk menyelidiki apakah ada kecurangan atau tidak di pemilu 2024. Dan Golkar, Bang Erwin, sudah memberikan statementnya lewat Ketua Umum Anda tadi yang mengatakan kalau Golkar sudah pasti tidak akan mendukung hak angket itu. Jadi bagaimana teman-teman Golkar melihat upaya yang digulirkan oleh teman-teman di Koalisi 1 dan 3 untuk tetap mengupayakan hak angket? Apakah itu akan sia-sia? Ya, bagi Golkar kan hak angket itu tuh hak masing-masing anggota DPR. Butuh 25 suara, butuh 25 anggota DPR untuk bisa digulirkan. Ya, itu hak masing-masing anggota DPR, itu hak konstitusi anggota DPR. Golkar tidak akan menggulirkan itu karena buat Golkar bahwa urusan pemilu ini adalah pelaksanaan KPU, pengawasnya Bawaslu. Kalau ada sengketa ada MK, jadi kita sudah punya aturan main. Negara kita negara hukum. Indonesia sudah melaksanakan pemilu terbesar di dunia dalam satu hari, lebih besar dari negara manapun ya. Pak Prabowo terpilih dengan jumlah suara yang terbesar, lebih besar dari presiden manapun di dunia. Jadi saya kira kita harus menghargai bahwa Indonesia sudah melaksanakan proses demokrasi dengan baik. Ya. Ada catatan, ya, tetapi belum terpilih belum. Ya, kita sudah melihat bahwa Indonesia sudah melaksanakan pemilihan dengan baik, ya. Oke. Dulu waktu pilkada DKI juga, quick count juga kita sama-sama syukuran sama PKS. Jadi kita percaya ilmiah. PKS itu teknokrat, ilmiah, percaya dengan hal-hal ilmiah. Jadi tinggal bagaimana kenegarawan 01 dengan nomor 2 dalam hal melihat 01 dan 03? 03, sorry. 03. Dalam melihat justru dibutuhkan kenegarawanan. Kenegarawan. Dari 01 dan 03. Negara kita ini kan negara damai. Berarti kalau mereka ingin mengajukan hak angket, Ya, apakah silakan. itu belum negarawan, belum legowo, atau bagaimana? Ya itu silakan, itu kan hak mereka. Aha. Jadi siapa bisa larang? Tapi dipertanyakan kenegarawanannya. Ya pasti, masyarakat akan bertanya. Coba, Kang Pipin, Kenegarawan. respon dulu. Kenegarawan seorang pemimpin dipertanyakan dalam hal ini. Oke, silakan Kang Pipin. Jadi kita juga banyak sih menuntut kenegarawanan kepada presiden kita, tetapi itu juga tidak terjadi ketika cawe-cawe dalam banyak hal. Dan termasuk menurut saya ya hak angket ini adalah salah satu pandangan dari banyak rakyat yang melihat ada distrust terhadap MK pasca MK memberhentikan ketua MK. Pasca yang terjadi adalah ketika ada juga distrust kepada Bawaslu, banyak aduan yang kita lakukan tetapi tidak diproses dan tidak mendapatkan keadilan. Terus dan yang paling dahsyat adalah ketika ada upaya intervensi negara, program negara untuk memenangkan salah satu calon pasangan presiden dengan cara satu adalah politisasi hukum, yang kedua adalah politisasi bansos, yang ketiga adalah politisasi aparatur negara. Jadi disitulah sebetulnya nanti hak angket itu nanti akan hak DPR untuk mengungkap apakah nanti hak menyelidiki potensi pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif, oleh pemerintah. Dan rakyat ingin melihat dengan seluas-luasnya. Ketika tadi ada distrust itu ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai nanti penentu akhir ketika ada ketidakpuasan terhadap hasil dari KPU, dan juga Bawaslu saat ini dilaporkan tidak. Emang sehebat apa Bang Habibur Rahman tahu bahwa kita melaporkan di tingkat wilayah, di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi? Nggak ada. Jadi itu juga sudah disampaikan. Jadi kami harus sampaikan bahwa itu sudah disampaikan. Jadi persoalannya adalah ketika kita sudah menyampaikan, kemudian mereka tidak menyampaikan ke Pak Habibur Rahman bahwa sudah ada laporan itu. Itu menjadi persoalan kepada kita ketika kami sudah melaporkan, terus kemudian Bang Habibur Rahman tidak menyampaikan bahwa itu tidak ada laporan. Jadi di sini menurut saya tidak perlu emosi, Bang. Tenang aja, tinggal nanti kita datang aja bahwa kita sudah melaporkan bahwa ternyata tidak diproses. Inilah menurut saya menjadi persoalan bagi kita ketika distrust itu, dan kemudian kita melihat di 01 dan 03 ini melihat bahwa ya memang wakil rakyat harus bergerak saat ini, melihat bagaimana yang dilakukan oleh eksekutif kita di mana bansos menggelontor begitu luar biasa. Saat ini setelah
setelah proses pemilihan tiba-tiba kabinet membahas tentang makan siang gratis gitu. Padahal pemilunya belum selesai. Jadi saya katakan bahwa lawan 01, 03 bukan negara, bukan 02 tetapi negara di sini. Inilah sebetulnya yang membuat demokrasi kita rusak, membuat kredibilitas pemilihan kita menjadi tercoreng. Dan tidak cukup dengan laporan ke Bawaslu. Tidak cukup. Saya kira nanti prosesnya tadi karena banyak yang ketidakwajaran, mengatasnamakan El Nino, kemudian bansos diguyurkan sebelum 14 Februari. Ini kan dahsyat sekali. Kalau saya sebut banyak data-data yang saya sampaikan. Apa? Misalnya saya harus sampaikan survei menunjukkan bahwa 69% penerima bansos memilih mencoblos Prabowo Gibran. Apa bukti-bukti yang sudah kita sampaikan? Misalnya saya ingin sampaikan bahwa yang menerima bansos yang menyerahkan adalah Heru, PJ Gubernur DKI, menggunakan kantong warna biru yang merupakan juga warnanya kaosnya Prabowo Gibran. Dan di beberapa tempat bahwa bansos juga diberi, selain dikasihkan bansos juga ada kaos-kaosnya. Pertanyaannya dilaporkan. Jadi kalau Bang Habibur Rahman, kalau saya katakan dilaporkan, sudah dilaporkan. Tinggal bagaimana proses rekapitulasi dan sebagainya. Jadi saya kira inilah yang menjadi kekhawatiran kita. Kenapa hak angket itu harus diungkap? Karena banyak persoalan yang kita hadapi. Ini hanya salah satu warna dari berbagai macam warna bungkusan gitu loh. Ya, jadi sebetulnya hanya salah satu warna, ada warna merah, ada kuning, ada hijau, ada biru. Biru yang diambil dengan dia untuk manipulasi. Nah, ini Pak Heru saya kira boleh saja ini kan orang seperti tukang itu manipulasi ya. nih orang Silakan ini saja. gitu. Tidak ada manipulasi, Ya, memang ini datanya buktinya. ada. Yang Anda Memang gambar. datanya Bukan. ada. Gambarnya hanya memang datanya Anda ada, nggak ambil gambar gambarnya yang warna ada, merah, yang warna hijau, yang buktinya warna kuning. ada. Tinggal Bang Habibur Rahman nanti konfirmasi aja kepada para Tapi penerima. intinya dugaan ini sudah dilaporkan Jadi, ya. Dan menurut gini, saya, kenapa Bang menurut Pipin? saya Bang Habibur Rahman boleh saja, Saya ingin meluruskan. mengatakan itu, boleh Pipin, saja saya mau meluruskan mendenial masalah itu. demokrasi kita. Tapi survei ini tidak bisa Baik. membohongi Bang Mas Habibur Pipin. Rahman. Oke, Jadi dijawab dulu. sebetulnya bilang, bahwa mayoritas yang menerima 81% rakyat bansos percaya pemilu memilih jurdil. Pak Prabowo Mas Gibran. Pipin, 41% saya kemarin rakyat percaya ketemu pemilu dengan jurdil. Jangan pura-pura nggak dengar. Saya ketemu dengan observer luar negeri ya. Mereka bangga dengan demokrasi Indonesia. Observer dari Australia, observer dari Eropa. Ya, mereka bangga. Tapi yang dengan lain demokrasi. juga mengatakan bahwa Mas, banyak kecurangan dan pelanggaran. Kontroversi, ini masalah kontroversi ya. Tahu nggak masalah masyarakat hari ini? Sembako mahal. Saya setuju itu. Ya kan? Saya Ngapain setuju kita itu. bicara hal-hal begini? Nggak Saya penting. setuju. Iya kan? itu. Ngapain Makanya kita saya bicara hak katakan angket? sebetulnya Masyarakat di bawah ini usaha sembako. Masyarakat itu juga bukan tentang Bagaimana makan siang menyelesaikan gratis. masalah sembako? Yang dibahas di Lapangan kabinet pekerjaannya yang bagaimana? diinginkan oleh Iya. rakyat Indonesia adalah bagaimana Iya. pengentaskan tentang Ini kalau kita bicara kontroversi harga-harga hari sembako. ini, Bagaimana ini masalahnya tentang sembako lagi pengangguran mahal. yang terjadi di mana-mana Bukan saat masalah- ini. bukan masalah Saya hak tanya angket makan siang. di dapil saya, Enggak, apakah makan siang gratis topik yang ini nggak diinginkan? cocok dengan Bukan. kontroversi Mereka masyarakat yang hari ini. diinginkan adalah sembako murah. Yang Loh, diinginkan ya, kita mereka sepakat adalah itu. lapangan pekerjaan. Kita sepakat. Sembako lagi mahal, apakah tepat kita membahas hak angket saat ini? Nanti dijawab oleh Mas Nggak cocok Guntur dan topik juga ini Prof. dengan Ikrar. persoalan Nanti yang kita dibawa. akan jawab pemirsa usai jeda, tetap di kontroversi.